Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang Denial of Service atau bisa disebut dengan DOS. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Fazaid Sutisna dengan NIM A11 2022 14655. Perkenalkan, saya Sabita Organiti Baskara dengan NIM A11 2022 14642. Perkenalkan, nama saya Indra Fias Prayoga dengan NIM A11 2022 14661. Perkenalkan, nama saya Naufal Ferdian Cahyo Utama dengan NIM A11 2022 14652. Perkenalkan, nama saya Mahendra Setiawan dengan NIM A11 2022 14638. Next. Oke, apa itu DOS? Penjelasan. Serangan Denial of Service atau DOS adalah serangan cyber yang dirancang untuk membuat server, layanan atau jaringan menjadi crash atau down agar bisnis kehilangan pendapatan dan mendapat reputasi buruk. Biasanya serangan ini dihasilkan dari satu jaringan internet dan komputer. Biasanya serangan DOS dilakukan dengan memanfaatkan botnet dari banyak komputer yang mengirimkan paket dalam jumlah besar secara otomatis. Cara kerjanya dengan mengirimkan request ke server terus-menerus dengan transaksi data besar. Dan keberhasilan dipengaruhi oleh kemampuan server serta kinerja firewall dalam menangani request mencurigakan. Oke, selanjutnya di sini terdapat 5 macam jenis-jenis serangan DOS. Yang pertama itu adalah ping of death. Ping of death dilakukan dengan memanfaatkan utility ping pada suatu sistem operasi. Program ping dimodifikasi untuk mengirimkan data hingga 65 KB yang menyebabkan buffer overflow pada sistem target. Kemudian yang kedua terdapat scene flooding atau jenis serangan DOS yang akan kita praktekkan nanti, yaitu memanfaatkan kelemahan dalam protokol TCP selama proses handshake. Ketika hendak menjalin komunikasi, penyerang akan mengirimkan paket SYN kepada target. Target kemudian merespons dengan mengirimkan paket SYN ACK. Namun, alih-alih menanggapi, penyerang tidak mengirimkan respon lanjutan. Yang ketiga ada remote controlled attack, yaitu peretas mengendalikan sejumlah jaringan lain untuk menyerang target. Tipe serangan ini berdampak besar karena server penyerang memiliki bandwidth yang besar, memungkinkan serangan dilakukan dalam skala besar. Yang keempat ada UDP flood, yaitu memanfaatkan protokol UDP yang bersifat connectionless untuk menyerang target. Penyerang mengirimkan sejumlah besar paket data ke korban, menyebabkan kebingungan pada sistem target. Yang kelima, smooth attack. Smooth attack adalah jenis serangan distributed denial of service atau DDoS yang memanfaatkan identitas palsu untuk mengirimkan paket-paket ICMP echo request. Yang ketiga yaitu cara menyerang. Pertama, menggunakan virtual box atau VM. Virtual box adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Microsoft Windows. VirtualBox memungkinkan satu komputer untuk menjalankan banyak sistem operasi pada saat bersamaan dengan memanfaatkan sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, dan hard drive. Setiap sistem operasi yang berjalan di VirtualBox disebut mesin virtual atau virtual machine. Kedua, menggunakan mesin virtual Kali Linux dan Windows.
Kali Linux di sini sebagai attacking dan Windows sebagai target syncloud. Di dalam mesin virtual ini, dalam Kali Linux, nantinya akan dilakukan penyerangan syncload ke dalam mesin virtual Windows yang dimana di dalam Kali Linux ini akan melakukan streaming network untuk melacak IP dari Windows tersebut dan melakukan penyerangan syncload dengan menggunakan tools Metasploit. Lalu di Windows-nya, di targetnya, di bagian mesin virtual ini kita bisa melihat bagaimana syncload itu masuk dan memenuhi beban traffic pada jaringan dan juga CPU dalam keadaan Windows Defender-nya mati. Jika jaringan tersebut memiliki kecepatan semisal 50 Mbps atau bahkan lebih, maka beban trafik jaringan yang diterima oleh Windows juga akan semakin besar dampaknya. Selanjutnya ada tools yang digunakan untuk melakukan serangan DOS. Ada Nmap dan juga Metasploit. Nmap adalah alat yang digunakan untuk memindai jaringan dan menemukan informasi tentang perangkat dan layanan yang berjalan pada jaringan tersebut. Nmap lebih sering digunakan untuk network discovery dan security auditing. Tetapi dengan cara yang salah, Nmap bisa digunakan untuk membantu mengeksploitasi kelemahan yang dapat dimanfaatkan dalam serangan DDoS atau denial of service. Tools yang selanjutnya ada Metasploit. Metasploit framework adalah salah satu alat yang paling populer digunakan dalam pengujian penetrasi dan eksploitasi kerentanan. Meskipun sebagian besar fitur Metasploit ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mengeksploitasi, dan memperoleh akses ke sistem framework. Akses ke sistem framework ini juga memiliki beberapa modul yang bisa digunakan untuk serangan DOS atau denial of service. Saran agar kita terhindar dari DOS. Gunakan firewall dengan IDS atau IPS. Firewall blokir lalu lintas berbahaya dan tidak diinginkan. IDS atau IPS deteksi dan cegah serangan dengan memantau pola lalu lintas yang mencurigakan. Lalu gunakan layanan anti DDoS. Memanfaatkan layanan pelindungan cloud seperti Cloudflare, Akamai atau AWS Shield. Atau layanan ini menyaring lalu lintas berbahaya melalui mencapai server. Terus monitoring jaringan secara berkala. Mantau jaringan secara real time dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan menggunakan alat monitoring seperti Nagios atau Zabbix. Lalu backup recovery plan. Siapkan rencana pemulihan darurat jika terjadi serangan. Pastikan sistem memiliki backup berkala untuk memulihkan data yang terganggu. Untuk kesimpulannya, serangan SYN Flood Denial of Service atau DDoS pada Windows menggunakan VirtualBox dan Kali Linux dengan Metasploit framework. Serangan SYN Flood DDoS adalah salah satu teknik efektif untuk memblokir akses ke server dengan cara membanjiri target dengan permintaan koneksi palsu. Dengan VirtualBox dan Kali Linux, kita dapat dengan mudah memodelkan serangan ini dengan lingkungan terkendali untuk tujuan pengujian keamanan. Metasploit framework menyediakan modul dan tool yang mudah digunakan untuk meluncurkan serangan DOS atau DOS, menunjukkan betapa pentingnya penerapan langkah-langkah mitigasi seperti firewall dan rate limiting pada server untuk mengurangi resiko serangan semacam ini. Oke, kita selanjutnya untuk prakteknya, untuk serangan selanjutnya kita praktekin. Baik, untuk kali ini saya akan memperagakan demo bagaimana cara melakukan serangan DDoS. Pertama-tama
kalian harus harus menginstal Kali Linux dan juga Windows dulu di VirtualBox. Setelah itu kalian buka, dan pertama-tama di Windows kalian buka PowerShell. Setelah itu kalian ketikkan ipconfig untuk mengecek ipconfig untuk mengecek IP di Windows VirtualBox ini untuk diserang. Ini dia Windows, ini juga IP-nya. Setelah itu di Linux kita masuk ke bagian terminal, kita masuk ke permission untuk menjadi admin dulu dengan cara sudo su enter. Habis itu kalian masukkan password Linux kalian. Setelah masuk, kalian jangan lupa mengecek IP Linux kalian agar tidak salah serang nantinya dengan cara ifconfig. Setelah itu enter, dan ini dia IP Linux kalian. Setelah itu kita scan IP Linux kita agar menyeken juga IP mana saja yang aktif selain IP dari Linux kita dengan cara nmap /sn /IP kita, IP Linux kita 192.168.1.19/24. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah scan-nya selesai, kita cari IP milik Windows tadi untuk kita scan port mana saja yang terbuka di dalam Windows, di dalam Windows untuk kita masukkan SYNFloat. Ini dia IP Windows-nya. Kita scan port mana saja yang terbuka di Windows untuk melakukan serangan SYNFloat atau DDoS dengan cara nmap /sv dengan IP Windows tersebut 192.168.1.26. Setelah dipastikan sama, kita enter dan menunggu scan-nya selesai. Kita tunggu. Nah, setelah scan selesai akan terdeteksi beberapa port yang terbuka di dalam Windows ini. Di sini ada 3 port yang terbuka, yaitu port pertama dari MSRP, dan kedua dari NetBIOS SSN, dan yang ketiga dari Microsoft DS. Nah, di sini untuk port yang kedua ini adalah port yang paling rentang untuk diserang DDoS. Karena apa? Karena di Windows kita ini di bagian Windows firewall-nya mati. Nah, ini port ini bisa terbuka karena Windows firewall di Windows kita mati. Jadi kita akan mencoba menyerang di port yang ini karena ini adalah port yang paling mudah dan juga paling krusial di Windows. Setelah itu kita masuk ke toolnya untuk menyerang, yaitu msf console. Setelah itu kita enter, menunggu Metasploit-nya keluar. Nah, setelah ini kita scan search SYNFloat untuk melihat tool DOS yang bisa kita gunakan untuk menyerang ke Windows. Nah, ini dia nama toolnya yang tersedia maksudnya, yaitu auxiliary DOS/tcp/synfloat. Di sini kita tinggal ketikkan use auxiliary
/dos /tcp/syncloud. Setelah kita enter, kita masukkan IP target kita yaitu IP Windows dengan cara set rhost. Setelah itu masukkan IP Windowsnya 192.168.1.26. Nah, setelah IP targetnya terset, selanjutnya kita set port yang akan kita serang, yaitu tadi adalah port NetBIOS, yaitu nomor portnya adalah 139 dengan cara set airport. Setelah itu port yang akan kita serang tadi 139, enter. Nah, setelah airportnya berhasil di-set, kita dapat melihat settingan DOS yang akan kita jalankan dengan cara show options. Nah, ini di sini adalah IP target yang akan kita eksekusi. Setelah itu ini nomor port dari target yang akan kita masuki DOS. Untuk menjalankan DOS atau denial of service, setelah semua langkah ini selesai, kita hanya perlu menjalankan run. Sebelum itu kita cek dulu di bagian Windows-nya, di Task Manager. Nah, ketika DOS itu nanti masuk ke dalam Windows di bagian Ethernet dan juga CPU, nanti akan naik. Di CPU akan throttle seperti naik turun dengan mungkin 40%, 50% naik turun. Setelah itu di Ethernet nanti akan naik tergantung bandwidth dari Linux, dari OS Linux yang kita gunakan. Setelah itu kita tinggal ketik run dan juga enter. Kita lihat apakah berjalan. Nah, bisa dilihat ini berjalan. Ethernet tiba-tiba naik. Setelah itu CPU tiba-tiba melonjak juga aktivitinya. Bisa kita lihat nih, trafiknya di sini terus naik di Ethernet. Dan ini kalau dilakukan hanya satu orang mungkin tidak akan berasa bagi laptop yang speknya lumayan lah ya, lumayan high end. Cuman kalau ini dilakukan secara bersamaan atau rame-rame yang namanya DDoS atau lupa aku nama ininya. Cuman kalau dilakukan secara rame-rame ini akan sangat berasa kalau di laptop yang kita serang ini atau komputer yang kita serang ini akan terasa nge-lag sekali. Nah, ini lihat, ini tidak akan berhenti sebelum kita hentikan serangan DDoS dari Linux ini. Untuk menghentikan serangan DDoS ini kita hanya perlu memencet Ctrl plus C seperti ini. Nah, setelah itu stop, setelah itu turun. Nah, nanti akan turun, akan kembali seperti semula. Nah, mungkin sekian, begitu saja demo dari cara melakukan serangan DDoS. Apabila ada salah kata dari saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.